Hai semuanya, assalamualaikum. Jadi di video kali ini aku ingin membagikan salah satu resep ide jualan, yaitu pangsit mini goreng. Ini enak banget dan cocok juga dijadikan sebagai ide jualan di bulan Ramadan nanti, karena ini disukai oleh anak-anak dan juga orang dewasa. Sebelum menonton jangan lupa diklik tombol subscribe ya. Selamat menonton. Langkah pertama, kita siapkan dulu 150 gram daging ayam dan 2 siung bawang putih. Ini kita masukkan ke dalam chopper untuk dihaluskan. Jadi untuk teman-teman jika ingin pakai ayam bisa pakai ayam atau ikan juga bisa ya. Lanjut kita masukkan 1 butir telur. Setelah itu kita tambahkan seasoningnya, kita beri setengah sendok teh lada, 1 sendok teh kaldu dan 1 sendok makan saus tiram. Nah, ini tinggal kita blender hingga halus. Dan ini jika sudah halus bisa langsung kita pindahkan pada wadah. Pastikan dia benar-benar halus. Lanjut kita bakal masukkan 10 sendok makan tapioka dan 5 sendok makan tepung terigu. Jadi untuk tepungnya ini dimasukkan secara bertahap atau 2 kali ya. Setelah itu kita tambahkan irisan daun bawang dari 3 helai daun bawang. Kita gunting-gunting kecil saja seperti ini. Lalu kita aduk sebentar. Lanjut kita masukkan 5 atau 7 sendok makan air. Ini disesuaikan saja. Jangan terlalu encer untuk adonannya. Lalu kita aduk hingga dia tercampur merata. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi sisa tepung dan kita aduk kembali. Jadi untuk total airnya itu 7 sendok makan. Dan ini dia hasilnya, adonannya sudah pas. Di sini kita siapkan juga kulit pangsit yang isian 50 lembar. Jadi kita keluarkan dulu dari plastik dan agar tidak kering ini kita tutup kulit pangsit dengan serbet bersih yang sudah diberi sedikit air atau lembab. Jadi kita ambil satu persatu agar dia tidak cepat kering ya. Lalu kita gunting menjadi 4 bagian. Jadi untuk 1 lembar bisa jadi 4. Lanjut kita ambil 1 lembar yang sudah digunting, kita beri adonan secukupnya, lalu tinggal kita bentuk seperti ini. Kalian bisa lihat saja, ini tinggal ditekan seperti ini dan dia bisa menempel. Lanjut kita ulangi lagi, kita ambil kulit pangsit, lalu kita beri isian dan tinggal dilipat seperti ini. Jadi ini bisa digunting langsung 5 lembar, kita gunting jadi 4 bagian. Jadi ini jangan langsung digunting semuanya ya, karena dia bakal kering. Jadi kita gunting saja per 5 lembar. Lanjut kita ulangi lagi, tinggal kita beri isian, lalu kita lipat atau kita bentuk. Ini tinggal diulangi saja prosesnya sampai habis. Dan ini hasilnya sudah lumayan banyak, ini belum semuanya. Tinggal kita ulangi terus sampai selesai. Kalau kalian capek, kalian bisa minta bantuan teman atau saudara kalian. Ini tinggal dilakukan sampai selesai. Dan ini dia hasilnya menjadi sekitaran 200 biji karena 50 lembar dibagi jadi 4. Ini dia total semuanya. Panaskan minyak, lanjut kita siapkan pangsit yang sudah dibentuk tadi. Lanjut ini kita masukkan satu persatu pada minyak yang sudah panas. Jadi gunakan api sedang cenderung kecil saja agar dia tidak cepat gosong dan bisa matang merata. Nah, ini kita masukkan saja, pastikan minyaknya itu banyak ya saat menggoreng agar hasilnya itu bagus. Dan ini sesekali diaduk agar tidak saling melengket. Lanjut ini tinggal kita tunggu hingga matang atau berwarna kuning agak kecoklatan. Jadi ini kompornya aku pindah karena sebelumnya kehabisan gas. Nah, ini dia sudah agak kuning kecoklatan, ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan.
ini kita biarkan dulu di saringan. Ini kita bakal tiriskan agar dia tidak berminyak ya. Lanjut kita goreng lagi. Kita masukkan. Jadi untuk menggoreng ini bisa sampai 3 kali penggorengan. Dan ini harus sesekali diaduk agar dia bisa matang merata. Dan gunakan api sedang saja. Jika sudah matang bisa diangkat dan kita tiriskan juga. Dan ini penggorengan yang ketiga kita lakukan sampai habis dan selesai. Dan ini kita letakkan di atas kertas atau tisu yang dapat menyerap sisa minyak. Nah ini kita masukkan saja yang sudah ditiriskan tadi. Dan ini hasil baru beberapa bagian ya, atau sebagian saja. Ini dia hasilnya, warnanya cantik. Dan lanjut kita kita siapkan timun dan saus gado-gado. Jadi di sini karena kacangnya lagi mahal dan juga bumbu yang lain, kita pakai saus instan saja. Ini harganya lebih murah. Dan di sini aku cuma pakai setengah dari bumbu gado-gadonya. Kita tuangkan 350 sampai 400 ml air. Lalu kita bakal masak hingga bumbunya ini larut dan tercampur rata. Gunakan api sedang saja sampai bumbu gado-gadonya itu larut. Nah jika sudah tidak ada bumbu yang menggumpal, ini bisa ditambahkan lada, kaldu dan juga gula, itu disesuaikan saja. Lanjut kita beri larutan maizena 1,5 sendok makan dan kita aduk sebentar. Dan ini dia saus gado-gadonya sudah mengental dan ini rasanya sudah pas. Dan ini dia saus gado-gadonya sudah siap. Ini dia semuanya sudah siap. Lanjut kita bakal kemas. Siapkan juga potongan timun dan juga saus kacang yang sudah dibuat tadi. Jadi kita siapkan dulu mika ukuran kecil. Jadi untuk ukuran ini aku lupa, tapi pokoknya dia ukuran kecil seperti ini saja. Dan kita masukkan 5 buah pangsit dalam satu mika. Ini kalian sesuaikan saja ya, mau diisi 4, 5 atau 6. Lanjut kita tambahkan potongan timun. Lalu diberi saus kacang sekitaran 2 sendok makan. Karena ini mau dijual dengan harga murah, jangan terlalu banyak saus kacangnya. Ini cukup 2 sendok makan saja. Dan ini dia hasilnya. Ini tampilannya cantik ya, dan anak-anak pasti suka. Dan untuk satu mika bisa dijual dengan harga 2.000-an dan satu resep bisa menghasilkan 40 mika. Jadi untuk total harganya kalian bisa lihat di description box. Dan ini rasanya enak banget, saus kacangnya juga mantap. Anak-anak bakalan suka, apalagi dijual di sekolah atau buat bulan Ramadan nanti. Selamat mencoba di rumah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye, assalamualaikum.